Ya, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mensimulasikan mikrotik menggunakan software yang bernama GNS3 ini, singkatan dari Graphical Network Simulator kalau nggak salah ya. Websitenya bisa dicek di gns3.com. Nah, saat menggunakan GNS3 ini, yang pertama kali di-download, yang pertama kali diinstal, itu adalah VirtualBox atau VMware dulu. Gitu. Jadi Anda boleh pakai VirtualBox atau boleh menggunakan VMware, terserah Anda lebih suka yang mana. Kenapa? Karena di GNS3 ini dia punya yang namanya GNS3 Virtual Machine. Nah, kita akan pakai ini. Oke. Nah, GNS3 Virtual Machine ini adanya buat VirtualBox atau VMware. Makanya kenapa kita perlu itu dulu. Oke, jadi tools lengkap yang kita gunakan yang pertama adalah VirtualBox. Kemudian yang kedua itu adalah GNS3-nya itu sendiri yang bisa di-download di gns3.com. Nah, di bagian ini, menu ini, download, kemudian download. Kemudian setelah ada GNS3-nya, VM for GNS3. Nah, ini yang di bawah ini. Ya, nanti Anda akan dapat kalau yang untuk VirtualBox itu ekstensinya .ova. Kalau yang VMware lupa saya, itulah pokoknya Anda cek sendiri. Setelah dapat si GNS3-nya sama GNS3 VM, kemudian Anda juga perlu download Winbox. Ya, jadi Winbox ini tools yang dipakai untuk mengkonfigurasi mikrotik menggunakan GUI lah, gitu, biar nggak harus konsol, nggak harus GUI sih, nggak harus GUI gitu. Jadi di mikrotik itu juga dia menyediakan konsolnya juga, gitu. Tapi untuk mempermudah aja kita pakai Winbox. Gitu. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, semuanya sudah saya siapkan di satu link. Jadi linknya bisa Anda cek di e-learningnya universitas. Di situ saya sudah sediakan link untuk mendownload semua kebutuhan yang dipakai, gitu ya. Mulai dari GNS3, VirtualBox dan seterusnya. Oke, jadi di sini langsung saja saya praktekkan bagaimana memasang si GNS3 ini, karena dia kompleks, nggak GNS3-nya dipasang langsung jalan gitu. Oke, jadi yang pertama kita install adalah VirtualBox dulu. Ya, ini dia lagi proses instalasi. Oke, kalau ada warning security seperti ini, diklik install aja. Karena kalau down install nanti yang nggak jalan akhirnya. Oke, sudah muncul. Nah, oke. Ini tampilan virtual box-nya. Ini saya pakai versi, coba saya lihat dulu. Ini ya, 6.1. Pakai versi yang lain juga boleh sih, nggak masalah. Ini kayaknya terbaru di tanggal ini deh, versi 6.1. Oke, setelah virtual box-nya selesai, jadi berikutnya kita harus mengimport si GNS3 virtual mesinnya. Nah, kalau yang virtual box dia dapat ekstensi .ova, gitu ya. Nah, ini kita import. Jadi diklik, nah ini di file, kemudian import appliance ini. Ya, appliance lah. Apa ya pronunciation-nya ya, itulah. Kemudian saya arahkan ke GNS3 VM, oke. Setelah itu, ini tombol next-nya di bawah. Set. Nah, bentuknya kan seperti ini, bla 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 ya, CPU-nya 1, kemudian RAM-nya 2048. Nah, ini jadi RAM ini boleh Anda kecilkan nanti kalau sudah selesai, kalau misalkan komputer Anda mepet gitu ya. Tapi harusnya sih kalau komputer-komputer yang sekarang itu 4 GB ke atas kali ya. Jadi RAM-nya harusnya kita nggak perlu ganti. Kemudian network adapternya oke, semuanya oke, disamain aja. Setelah itu kita klik import. Das. Nah.
Oke, kalau importnya sudah selesai, nah di sini akan ada satu virtual mesin baru, namanya GNS3 VM. Nah, yang perlu dipastikan di sini, jadi setelah Anda import gitu ya, yang perlu dipastikan adalah ini nih, di bagian network. Nah, di bagian network ini dicek kembali bahwa adapternya ada dua. Di mana yang pertama itu host only adapter, kemudian yang kedua itu NAT atau mungkin bisa kebalik ya, saya nggak tahu. Coba deh nanti kita cek-cek aja. Kalau misalkan ini salah berarti kebalik, adapter satunya harusnya NAT gitu ya. Yang jelas harus ada dua network adapter. Oke, seperti itu ya. Nah, oke. Berikutnya, setelah ini selesai, jadi GNS3 VM-nya sudah selesai, baru setelah itu kita install si GNS3-nya ini sendiri. Ya, saya sambil scroll-scroll karena ini saya nggak punya Windows gitu, jadi saya jalankan di server. Karena kalau sebetulnya bisa ya, jadi si GNS3 ini dia bisa jalan di Mac juga gitu. Cuma nanti karena proses instalasinya agak sedikit berbeda, saya pakai yang umum aja lah gitu ya. Ini saya gunakan Windows 10. Oke, welcome to GNS3 2.1. Di sini saya pakai versi 2.1. Kayaknya GNS3 ini dia punya versi yang lebih baru. Mungkin GNS3 versi 3 sepertinya. Cuman eh, untuk komputer yang speknya nggak terlalu tinggi, itu saya sarankan pakai yang versi 2 aja deh gitu. Karena di yang versi 3 si VM-nya itu si virtual mesinnya dia butuh apa ya namanya virtualization teknologi gitu loh, lupa saya itu. Pokoknya kalau si komputer, si laptop atau si desktop Anda nggak support si virtualization teknologi, kita nggak bisa pakai key emunya, nggak bisa pakai emulatornya gitu. Makanya untuk saat ini untuk komputer yang menengah ke bawah saya sarankan pakai Gen S3 yang versi 2. Tapi kalau Anda pede dengan komputernya itu pakai yang versi baru nggak masalah, justru lebih bagus sih. Semakin baru. Oke, langsung aja ini di next. Di sini ada terms of agreement-nya. Oke, di next lagi. Next ya, kurang lebihnya gitulah ya. Next, 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 next terus. Nah, ini sesuai default aja, biarin default aja. Terus oke, destination foldernya oke. Nah, kayak ini dia sudah mulai proses masang. Nah, di tengah-tengah proses pemasangan gitu ya. Ini ada software lain lagi yang diinstal namanya WinPayCap dan ini memang harus diinstal ya. Jadi jangan di-cancel karena kalau ini nggak diinstal nanti akan ada beberapa fungsi yang nggak jalan. Jadi WinPayCap-nya ini ikut diinstal juga. Ya, gampang kok tinggal next next gitu aja. Kemudian setelah WinPayCap dia akan download aplikasi pihak ketiga lagi namanya Wireshark. Ini terserah sih Anda kalau Anda nggak punya koneksi internet jadi cancel juga boleh gitu. Tapi Anda lihat video saya kan berarti harusnya Anda punya koneksi internet sih ya. Nah kalau misalkan yes diusahakan diinstal aja lah karena Wireshark itu aplikasi pihak ketiga yang juga bisa kita gunakan gitu ya untuk ya mempelajari paket yang lalu lalang di simulator gitu ya, dan segala macam lah. Pokoknya itu salah satu software yang berguna juga sih. Nah, oke. Ini prosesnya sudah selesai. Kalau sudah selesai akan ada notif complete. Ini di next lagi. Setelah itu wah ini ada penawaran pihak ketiga lagi namanya SolarWind Standard Toolset. Ini sih kalau saya sih nggak perlu-perlu banget ya. Jadi saya klik no aja lah. Apalagi dia berbayar gitu kan. Ya kalau Anda mau beli boleh boleh boleh. Karena dia juga banyak fitur tambahan sih terserah sih. Cuman di eh, di set video saya ini kita nggak akan pakai itulah. Oke, kalau sudah akan muncul ini completing GNS321 setup. Nah, terus ini startnya biarin nyentang gitu aja. Jadi ketika di finish dia akan buka. Nah, oke, dia sudah buka seperti ini. Ntar ini IE-nya saya matikan dulu. Selain buka aplikasi, dia akan buka websitenya si GNS3 juga. Ini websitenya nggak perlu kita close dulu. Nah, oke, bentuknya akan seperti ini. Jadi di awal Anda menginstal akan ada tiga pilihan seperti ini. Gitu. Jadi ini maksudnya dia mau menjalankan si apa namanya ya,
si image-nya itu kali ya, si konteks, si instansnya lah, si instansnya dari node router, switch dan seterusnya. Karena ini kan simulator ya, dia kan mensimulasikan perangkat-perangkat jaringan. Nah, ini mensimulasikannya mau seperti apa gitu. Nah, di opsi yang pertama kita akan pakai opsi yang pertama. Jadi perangkat-perangkat yang mau disimulasikan itu dijalankan di VM, di virtual mesinnya tadi GNS3 ini gitu ya. Kemudian ada juga opsi yang lain gitu ya. Jadi bisa juga dijalankan di legacy iOS on my computer. Maksudnya kita pakai si image iOS itu dijalankan di komputernya. Cuman hanya untuk yang chip 7200. Ini kayaknya iOS ini sistem operasinya Cisco deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Kalau salah ya embuh gitu ya. Nah, atau kalau advance juga bisa pakai run everything on remote server. Jadi remote server ini maksudnya si GNS3 virtual machine-nya ini dijalankan di server beneran. Kemudian si GNS3 di desktopmu aplikasi GUI-nya ini dia connect ke si server yang Anda setup tadi. Wah, ini kalau Anda sudah advance saja ya gitu ya. Karena ini juga berguna gini, kalau misalkan komputer Anda lemot nih ya. Misalkan komputer Anda RAM-nya terbatas atau prosesornya nggak mendukung virtualization, jadi dia lemot banget gitu ya. Nah, Anda bisa pakai server beneran. Jadi yang di komputer itu menjalankan cuman si GUI-nya doang. Gitu ya. Nah, GUI-nya doang itu pakai pakai desktop Anda, tapi servernya pakai server yang lain. Nah, itu bisa di GNS3 bisa seperti itu. Ya, cuman di kasus di video ini saya pakai yang ini aja lah, pakai yang VM ini biar semuanya bisa mensimulasikan. Jadi pilih yang pertama, pastikan pilih yang pertama. Kemudian klik next. Nah, ini defaultnya dia harusnya sih udah bener harusnya. Jadi harusnya udah bener. Kemudian host binding bla bla bla. Oke, 0246 ini emang pilihannya apa aja? Oh iya, oke oke. Ini IP Anda sih ya. Ya sudahlah, kita biarin aja deh 0246. Oke, biarin aja. Ini nanti kalau ada yang error kita bisa ganti di tengah-tengah kok. Oke, portnya dibiarkan juga. Itu defaultnya 3080. Klik next. Ya, oke, connection to local server successful. Klik next lagi. Ya, apa ini dia? Dia bla 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 bla. Oke, biarin aja lah. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ini kalau di GNS3 sebetulnya dia merekomendasikan pakai VMware gitu. Cuman karena di sini saya menggunakan VirtualBox, jadi saya klik yang VirtualBox ini. It's okay, nggak masalah. Ini sesuai selera sih, walaupun dia merekomendasikan VMware, selama ini saya menggunakan VirtualBox, oke-oke aja sih, nggak masalah. Tapi memang katanya ya, kalau di VMware itu dia punya apa ya namanya, kayak virtualization accelerator gitu lah, saya nggak paham juga sih. Saya belum kerasa juga ya selama ini. Oke, nah kemudian klik VirtualBox, terus VM name-nya ini pastikan sama dengan VM name yang tadi. Nah ini kan GNS3 VM. Jadi harusnya di sini keluarnya GNS3 VM juga sih. Ini virtual CPU-nya satu aja pakai defaultnya, RAM-nya juga pakai default aja. Kalau sudah di next, nah akan muncul seperti ini. Oke, tunggu loadingnya hilang. Karena loadingnya ini akan kadang muncul, kadang hilang gitu ya. Entahlah, gitu-gitu sendiri memang. Nah, kalau sudah dia lagi loading, entah tadi dapat berapa persen ya. Nah, ini virtual box Anda tadi gitu ya. Jadi si VM GNS3-nya tadi dia akan otomatis ini ya, otomatis hidup, otomatis hidup. Nah, otomatis hidup seperti ini. Wes, ya ini muncul logonya. Oke, nah kalau tampilannya sudah seperti ini berarti si virtual mesin servernya tadi udah siap ya. Jadi harusnya loadingnya sih udah hilang. Oke, bener. Loadingnya udah hilang, kemudian kita klik finish. Nah, akan muncul seperti ini, gitu ya. New appliance template. Wes iki di close aja. Di close, kemudian ada project, kita create new project kasih nama. Nah, terserah lah ya, basic setup ginilah. Kalau udah diklik OK, newer bla 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 bla. Oh, ini loh versi yang baru 2.2.5 gitu ya. Wis ora usah wis no. Kalau Anda mau upgrade ya monggo gitu ya. Cuman kalau saya upgrade sekarang kelamaan sih. Ya, ini bisa dikecilin ini biar tidak terlalu mengganggu. Oke, sip. Nah, ini tampilan utamanya si GNS3 ya, teman-teman. Oke, benar. Ini videonya jalan kan? Oh ya, sip.
Nah, di sini kelihatan si GNS 3 VM-nya. Dia jalankan 0%, kemudian RAM-nya 13%, yang lagi running sekarang, dan seterusnya. Oke. Nah, langkah berikutnya, nah ini jendela kerjanya di sini. Gitu ya. Sekarang saya akan mengimport apa tadi namanya, Mikrotik gitu ya, karena di sini kan kita akan menggunakan platform Mikrotik. Nah, di mana sebetulnya GNS3 ini support banyak sekali ya. Ini kalau Anda lihat di klik menu router di sini, browse routers ini ada banyak banget yang dia support. Jadi kita bisa mensimulasikan banyak sekali perangkat jaringan. Gitu. Ini untuk router, ini switch, gitu ya. Terus ini desktop, gitu ya. Iki firewall barang gitu, sakit lah pokoknya gitu. Nah, cuman ini yang jadi satu catatan di GNS3 ini, entah saya yang belum nemu gitu. Jadi kita belum bisa mensimulasikan wireless ya. Jadi di sini benar-benar cuman kabel doang. Entah ya, saya nggak tahu ya. Atau mungkin ada cara tertentu atau gimana, untuk sampai saat ini sih saya masih belum tahu. Jadi ya sudahlah, kita mensimulasikan kabel. Jadi untuk materi-materi yang wireless nanti saya akan pakai hardware aja lah. Oke. Kemudian cara mengimport Mikrotik. Nah, ini Anda cari. Nah, di sini ada Mikrotik CHR. Oke, ini tinggal di drag and drop aja ke jendela kanannya. Oke. Kemudian akan muncul sini add appliance, klik next. Opsinya cuma satu karena kalau kita jalankan Mikrotik kita cuma bisa jalankan di GNS3 VM atau si remote server sih kayaknya. Yang jelas nggak bisa di lokal itu. Entah ya kalau PC Anda diinstali OS server gitu mungkin bisa sih. Oke, next. Nah, di sini ada banyak versi dari Mikrotiknya. Untuk yang versi 2.1 dia support sampai CHR 6.44 defaultnya. Tapi kalau misalkan Anda mau install yang versi lebih baru lagi, karena kalau nggak salah Mikrotik itu sudah 6.45, Anda bisa bikin create a new version di sini, boleh. Tapi 6.44 itu udah lebih dari cukup lah kayaknya. Oke, 6442. Nah, ini di sini ada status yang berbeda. Jadi kalau yang lain itu missing files dan seterusnya itu. Untuk yang 6442 di sini ready to install. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman yang belum download. Jadi ceritanya kenapa kok di sini dia found di mau kok hilang. Nah, ini dia. Jadi kenapa kok 6442-nya ini found? Karena di directory download. Nah, di sini kan saya sudah punya nih image-nya. 644.2.img. Kebetulan saya sudah download. Makanya di sini dia tandanya found gitu, karena dia bisa menemukan installernya di folder download. Nah, kalau belum ya tinggal di browse gini aja, jadi diklik kemudian nah ini ada import atau download gitu ya. Kalau download dulu kalau belum punya, kalau sudah punya diimport. Ya, misalkan Anda downloadnya nggak di-download, nggak di folder download, taruh di D misalkan gitu. Nah, Anda bisa browse di situ. Oke, kalau sudah diklik CHR-nya ini, jadi yang bawah bukan yang atas ya, yang bawah ini. Oke, yang found ini. Nah, kalau sudah diklik next. Oke. Terus ada konfirmasi, klik yes. QEMU binary-nya pakai itu aja, pakai default-nya aja. Ini juga pakai default-nya, next. Oke, ini terms agreement-nya. Kalau sudah installed. Nah, di sini nanti akan ada Mikrotik CHR 644.2. Nah, ini kita bisa geret. Deng dong, oke. Nah, sekarang kita punya satu router Mikrotik ya, dengan versi 6.44.2. Di note ini juga kelihatan Mikrotik CHR gitu ya. Oke, sip. Nah, ini ketika pertama kali kita drag, jadi awal mula kita drag dia dalam kondisi mati ya. Ya iyalah Anda beli seperti Anda beli router gitu ya. Anda baru buka dari kardusnya kan dia juga dalam kondisi mati gitu. Makanya di sini dia mensimulasikannya dalam kondisi mati dulu. Untuk menghidupkan, Anda bisa klik satu kali klik, kemudian klik play ini. Atau bisa juga dengan klik kanan, kemudian ada tombol start ini. Oke, gitu juga bisa. Defaultnya kalau nggak salah dia punya network. Jadi kalau saya klik kanan, aku mau klik kanan terus ini sih. Nah, konfigur. Nah, dia itu punya adapter 2. Maksudnya adapter ini loh. Colokan UTP itu loh. Nah, jadi di simulatornya, di routernya ini dia sekarang punya
2 buah adapter. Nah, ini bisa kalian tambah, kalian kurangi sesuka hati. Misalkan saya kasih 5 deh, kalau 2 kayaknya kurang ya. 5 deh. 5 ini kalau RB952 itu kan dia punya 5 GTP gitu ya. Oke, apply. Oke. Nah, sekarang dia di sini punya 5 colokan gitu ya. Nah, itu kan kelihatan ada ether 1, ether 2 sampai 5 gitu ya, dan seterusnya. Oke. Terus di sini saya start. Oke, sekarang dia sudah jalan. Terus gini, biasanya kan kalau di mikrotik beneran gitu ya, kita kepingin lihat sekarang si routernya ini lagi ngapain sih gitu. Kita kan pakai kabel konsul tuh, kabel serial atau kabel konsul lah. Nah, kalau di simulatornya kita kepingin lihat dia lagi ngapain, itu bisa klik kanan, kemudian di sini ada konsul. Nah, ini sama seperti kita menggunakan kabel konsul atau kabel serial. Nah, ini munculnya kayak gini. Gitu ya. Wis, udah jalan dia nih. Oke, berarti sekarang routernya udah jalan, udah running, kita close lagi. Kita nggak pakai terminalnya deh, karena kalau biasanya kan anak-anak mikrotik gitu kan pakai Winbox gitu ya. Jadi untuk ngontrolnya saya pakai Winbox aja. Winbox itu Anda bisa download secara gratis di di website resminya Mikrotik, mikrotik.com bagian downloads. Nah, di sini ada Winbox. Oke, Anda bisa download sesuaikan dengan sistem operasi Anda. Oh ya, si GNS 3 ini saya coba itu dia cuman bisa, kalau yang versi 21 ini dia cuman bisa di sistem operasi yang 64 bit ya. Jadi kalau OS Anda 32 bit kayaknya akan ada banyak masalah deh kayaknya. Jadi usahakan si sistem operasinya 64 bit ya. Oke, Anda bisa download di situ, kembali lagi. Winbox bentuknya kayak gini, jadi satu file exe, nggak perlu diinstal. Munculnya seperti ini. Ya, habis kalau yang kalau teman-teman mikrotik udah paham lah harusnya. Nah, kemudian gini. Jadi, ketika Anda masuk ke tab neighbors, dia nggak akan langsung muncul. Ini bukan mikrotik yang ini mikrotiknya fakultas ini. Nah, jadi di neighbor ini dia nggak akan langsung muncul. Ya, kenapa? Karena ini kan simulator, dia mensimulasikan benar-benar di suatu habitat apa ya? Di lingkungan lah, di environment yang berbeda dengan komputer Anda. Nah, untuk mensimulasikan komputer kan kita gini deh, logikanya gini. Kalau kita beli router mikrotik gitu ya, kemudian router itu kita hidupin gitu ya, kan nggak langsung kedetek ke komputer Anda gitu ya. Anda kan harus nyolokin kabel dulu nih dari router ke komputer Anda gitu. Jadi sama lah, di mikrotik ini juga gitu. Ketika ini on gitu ya, dia nggak langsung kedetek di si Windows Anda gitu ya. Kenapa? Karena ini kan belum Anda colokin kabel ke Windowsmu gitu ya. Nah, biar kedetek, waduh anakku tangirek gitu ya. Jadi biar ini kedetek, gitu, kita butuh mensimulasikan si komputer Anda. Nah, mensimulasikan komputernya nanti yuk. Oh ini dia. Nah di bagian ini komputer ini, browse and device. Di sini ada satu node namanya cloud. Nah ini pakai ini. Ini dipilih yang GNS 3 VM. Jadi kalau ada muncul server kayak gini, ini pilih yang GNS 3 VM. Klik OK. Oke. Nah, ini bisa diumpamakan sebagai komputer Anda lah. Jadi cloud ini adalah desktop Anda gitu. Walaupun sebetulnya gak bener-bener desktop juga sih. Ini sebetulnya si GNS 3 VM. Alah, kepencet. Nah, ini sebetulnya si GNS 3 VM-nya ini loh. Jadi dia mensimulasikan si GNS 3 VM-nya. Oke. Nah, ini kita colokin kabel. Colokin kabel dari sini yang ETH0. Kemudian ke iki terserah wis, sekarang wis Ether 1 misalkan. Oh, coba Ether 1 lah. Ether 1 ini dipakai buat internet ya biasanya. Buat WAN kan biasanya. Oke, tak colokin jadi dari ETH0 ke Ether 5 lah ya. Ether 5. Oke, Ether 5. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini jadi si router mikrotiknya tadi sekarang connect ke ETH0-nya si VirtualBox, di mana ETH0-nya itu adalah, kenapa kok saya pakai ETH0? Karena saya mau ngonekin ke yang host only. Nah, jadi kita konekin ke yang host only. Jadi kalau Anda konekin ke yang NAT itu tidak akan kedetek sama aja, karena si Windows Anda itu point to point dengan si GNS 3 VM-nya itu dengan yang host only ini tadi. Nah, cuman kadang kebalik ya, jadi nggak apa-apa lah, kita coba dulu. Kalau nggak iso ETH0 berarti ETH1 ngono lah. Oh, ini sudah muncul. Nah, ini baru bener nih.
CHR versi 6442. Wah, jadi sekarang kita sudah bisa connect nih dengan si mikrotiknya tadi. Klik default loginnya admin, nggak pakai password, connect. Oke, sekarang di sini sudah muncul, jadi kita sudah ngontrol pakai si Winbox GUI gitu ya ke si node mikrotik yang ada di sini. Oke, sip. Jos. Next, selain mikrotik kita juga butuh apa ya, mensimulasikan komputer ya, karena kita kan butuh ngeping nanti dari komputer ke komputer yang lain gitu ya. Nah, selain router kita juga butuh komputer. Kita pakai yang paling ringan aja biar nggak membebani komputer Anda. Pakai Ubuntu Docker guys. Iki karena kita butuhnya di simulator ini kan paling cuman ping, traceroute, DNS lookup gitu-gitu aja kan gitu. Jadi kita pakai Ubuntu Docker guys aja. Iki ringan banget karena dia jalannya di kontainernya Docker. Oke, digeret tadi ya, di drag and drop, kemudian Ubuntu, next, servernya GNS3 VM lagi, next. Oke, next lagi sampai entek gitu ya. Install the appliance. Ubuntu Docker Guest installed. Klik OK. Terus ini kok nggak ada? Biasanya dia ada proses pooling sih. Bentar. Oke, coba ini tak geret lagi. Sedes. Nah, harusnya ada kayak gini. Jadi pooling GNS3 Ubuntu from Docker Hub. Nah, ini dia ngambil image-nya Ubuntu versi Docker di hub-nya Docker resmi. Yes, kita tunggu dulu. Kencang ya internet. Oke. Nah, sekarang di sini ada simulator komputernya. Oke. Sekarang saya sambungin nih. Tes dari ya Ether 2-nya mikrotik ke komputernya Ubuntu Docker Guest. Oke. Nah, munculnya seperti ini. Dan kembali lagi ini kondisi mati ya. Jadi default pertama kali Anda drag and drop itu kondisinya mati. Oke. Sekarang komputer ini kita perlu kasih alamat IP. Jadi ngasih alamat IP-nya gampang. Kalian tinggal klik kanan, kemudian klik configure. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini diklik edit. Yes. Kalau ini setting kalau Anda biasa menggunakan Linux harusnya sudah familiar lah dengan konfigurasi ini gitu ya. Jadi kalau Anda mau mengaktifkan DHCP berarti yang bawah ini yang di uncomment ini tanda hashtag ini berarti di komen ini diginikan kalau mau mengaktifkan DHCP ini ya. Tapi kalau misalkan mau pakai statik konfigurasi IP statik berarti yang diaktifkan yang atas ini. Oke, gitu deh. Misalkan di sini wis engko sik lah gitu dulu lah. Yang penting ini udah jalan. Oke. Nah, bentuknya kan seperti ini. Ini kalau mau start masih sama seperti router OS yang tadi. Jadi diklik kanan, kemudian klik start. Jos. Nah, maka dia akan hidup. Oke. Ini bentuk apa ya, bentuk topologi dasar lah yang paling sederhana gitu ya. Jadi ini komputer simulator pakai Ubuntu Docker Guest. Kemudian ini mensimulasikan komputer Anda, mensimulasikan ya, nggak bener-bener langsung connect ke komputer Anda. Karena ini tujuannya kita cuman biar kedetek sama si Winbox tadi. Nah, sama ini si routernya. Jadi berikutnya kita akan mencoba lab ini di lab yang seperti ini. Jadi ada router mikrotik di tengah-tengah, kemudian di bawahnya ini ada komputer gitu ya, PC, personal komputer. Yang ini nanti berarti ini si mikrotik CHR-nya, kemudian yang ini Ubuntu Docker Guest-nya. Nah, yang ini cloud-nya lah ya. Ini cloud-nya aja. Jadi kita nggak pakai WLAN. Kalau di sini kan tulisannya wireless LAN nih, karena ya itu di GNS3 saya belum menemukan cara untuk mensimulasikan wireless, jadi kita pakai LAN lah ya. Jadi pakai kabel biasa yang dicolokin gitu. Nah, oke, jadi simulasinya kayak gini di tengah. Nah, ini di tengah ada CHR, dia mikrotik CHR, kemudian di bawah ini PC. Nah, ini di sini kita pakai Ubuntu Docker Guest dan ini cloud. Gitu ya. Ini yang mensimulasikan komputer kita. Oke. Kemudian sekarang begini. Jadi
si mikrotiknya itu connect ke internet dulu. Nah, connect ke internet dulu. Jadi jadi case-nya kan ini nih. Nah, jadi ini yang pertama kali dilakukan sebelum si node di bawah-bawahnya router itu tadi connect ke internet, kita harus ngonekin ke internet si mikrotiknya dulu ya. Jadi routernya dulu nih yang dikoneksikan ke internet. Oke. Nah, ini saya pinggirkan dulu karena ini kan mensimulasikan komputer. Gimana ya? Dipinggirin nggak ya? Coba dulu deh gini. Jadi kalau tadi kan saya bilang nih di cloud ini kan ada dua gitu ya. Sebetulnya ada tiga, cuman yang bisa yang kita pakai dua aja lah, ETH0 sama ETH1. Nah, ETH0 ini kan mensimulasikan si ini host only adapter. Nah, otomatis yang ETH1 itu seharusnya dia mensimulasikan si NAT gitu ya, network address translation, di mana di NAT ini ada koneksi internetnya. Harusnya ya, kalau komputer Anda terkoneksi ke internet, kemudian harusnya adapter NAT ini dia harusnya juga terkoneksi ke internet, seharusnya. Tapi kita coba dulu deh. Kalau nggak bisa nanti ya bisa pakai node yang satunya. Nah, ini kita bisa pakai node, ini awan-awan juga tapi yang NAT gitu. Kalau tadi kan kita pakai node yang, ini disederhanakan gini aja deh. Ini di installed appliance. Nah, jadi kalau yang tadi kan kita pakai node-nya cloud. Nah, yang ada internetnya itu NAT ini sebetulnya. Cuman ini di ETH1 harusnya sih sudah ada internetnya, harusnya ya. Mari kita coba aja deh. Set, ini kita konekkan. Jadi ETH1 saya koneksikan dengan Ether1. Oke, sip. Jadi sekarang seharusnya di Ether1 ini dia ada potensi-potensi untuk connect ke internet. Oke, sekarang kita masuk ke Winbox-nya. Jadi yang pertama kali dilakukan, ini baru nyolok kabel nih ya. Jadi di Ether1-nya nyolok kabel ke, ini saya keluarkan ini aja deh. Set, Ether 1, oke, di sini Ether 5, ini Ether 1, Ether 1-nya tadi connect ke, Ether 5-nya ke ETH0, Ether 1-nya ke ETH 1-nya cloud. Ether luru ngisor terus ke ETH0. Oke. Nah, Ether 1-nya ini kan connect ke ETH1-nya si cloud nih. Oke. Sekarang kalau misalkan memang anggaplah di ETH1 ini ada internet gitu, berarti dia sudah punya potensi untuk connect ke internet. Tapi kabel mencolok gitu ya, kabel terpasang itu kan nggak serta-merta dia langsung dapat alamat IP gitu ya. Jadi kita harus kasih alamat IP dulu nih. Ya, di sudah otomatis ternyata guys gitu ya. Jadi kita harus kasih alamat IP dulu di Ether 1-nya gitu ya. Nah, ini ternyata sudah langsung muncul di Ether 1. Berarti seharusnya di DHCP client ini, oh iya betul, karena ada ini gitu ya. Jadi ceritanya sebetulnya ya, kalau di mikrotik yang kosongan bener-bener zero config, ini kan nggak ada nih, ini nggak ada, kosong kayak gini. Oke, jadi dia nggak punya alamat IP. Nah, sekarang kita butuh alamat IP gitu ya. Nah, alamat IP ini kan kita bisa set manual. Kalau di Windows itu kan kita bisa set manual di sini ya. Kita bisa di network setting, kemudian di change adapter option. Nah, kita set di sinilah ya si ininya. Nah, ini kita kan biasanya set di sini gitu ya. Nah, di mikrotik juga seperti itu. Gitu. Jadi alamat IP itu harusnya kita set di IP address gitu ya. Nah, kita tambahkan di sini kalau yang manual. Nah, kalau yang otomatis berarti kan kita pakai DHCP nih, pakai Dynamic Host Configuration Protocol kalau nggak salah kepanjangannya. Kita akan pakai DHCP. Nah, DHCP yang kita gunakan itu adalah DHCP client. Kenapa? Karena mikrotiknya kan mendapatkan alamat IP dari tempat lain. Itu DHCP client. Tapi kalau mikrotiknya memberikan alamat IP ke komputer yang lain, itu berarti nanti masuknya di DHCP server. Itu nanti kita akan bahas itu. Oke. Nah, kemudian berarti di sini kita tambahkan baru nih DHCP client. Jadi di menu IP DHCP client. Set kita tambahkan plus. Kemudian interface-nya nempel yang mau dapetin alamat IP itu mana? Kita kan tadi di Ether 1. Nih ya. Ini kan di Ether 1 nih yang connect ke ETH1. Nah, ini jadi Ether 1, ini DNS-nya pakai piringnya, NTP-nya juga pakai piring, add default port-nya juga. Jadi ini bener-bener default, saya klik OK. Oke, dia searching. Nah, sekarang dia dapat alamat IP 10.03.16. Gitu. Nah, ini harusnya ini sudah connect ke internet harusnya. Coba kita cek deh. Jadi saya klik new terminal, kemudian saya ping google.com ini misalkan. Loh, bener, oke. Jadi sekarang si router mikrotiknya itu dia sudah dapat koneksi internet.
Gitu loh. Itu dia sudah bisa nyambung ke internet. Oke, sip, mantap. Oke, jadi sekarang dia sudah dapat koneksi internet dari Ether 1. Ether 5 ini cuman kita pakai biar dia bisa connect ke ini ya, biar dia bisa connect ke Winbox seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Oke, sekarang dia sudah connect ke internet, terus sudah bisa dikontrol pakai Winbox. Nah, next itu adalah mengkoneksikan ke Ubuntu Docker Guest, gitu ya. Nah, sekarang saya pakai IP statis dulu aja deh. Jadi kita nggak bahas DHCP server dulu, kita bahas IP statisnya dulu. Oke, saya klik Properties, kemudian Network Configuration. Saya aktifkan di sini. Oke, saya aktifkan kayak gini. Kemudian si init statiknya itu saya kasih alamat IP berapa ya? Gini deh, konsepnya kayak gini. Jadi di sini saya kasih alamat IP 1 gini deh, paling umum lah. 12/24 untuk yang bawah. Oke. ETH0-nya saya kasih alamat ini 192.168.1.2. Kemudian di Ether 2-nya itu saya kasih alamat ini 11. Oh, yes. Biasanya kan gateway itu kalau enggak yang paling awal paling akhir. Oke, jadi nanti si Docker Guest-nya itu Ubuntu Docker Guest itu dapat 12, dia pakai alamat IP 12/24, yang ini 11/24. Kalau yang Ether 1 ini kan dia dapat DHCP tadi ya. Jadi ini dapat DHCP. Jadi kita nggak ngeset buku dari DHCP server ini. Pakai DHCP. Oke. Oke, kalau gitu sekarang di Ubuntu Docker Guest ini konfigurasinya saya buka. Nah, ini diedit gini. Oke. Ini saya pakai yang mode statik. Di sini 1.2. Oke. Karena /24 berarti netmask-nya 2550. Ini gateway-nya 1.1. NS-nya juga pakai 1.1 gitu ya. Nah, jadi si Mikrotik ini makanya ada orang bilang dia itu router galau gitu ya. Jadi harusnya router itu yo fungsinya yo routing gitu ya. Tapi di Mikrotik ini dia bisa ngapain aja gitu. Bisa firewall, bisa jadi DNS walaupun nggak DNS bener-bener murni DNS server ya. Dia cuman apa ya istilahnya mirroring atau replying sembola itulah. Pokoknya dia bukan DNS server yang beneran, tapi dia bisa melayani DNS yang diminta sama node-node di bawahnya. Oke, ini kalau sudah diklik save. Oke, kemudian klik apply, klik OK. Nah, ini harusnya udah tidut. Nah, jadi ada ganti hijau, merah, hijau gitu. Jadi dia ngerestart karena kalau kita ganti konfigurasi di Ubuntu Docker Guest ini dia harus direstart dulu biar mengapply si konfigurasinya. Nah, kemudian oke, sisi dulu anakku. Rempong. Ya, wis diam deh. Diam. Nah, oke. Yuk, sekarang sudah dapat alamat IP, sekarang tak buka dulu. Set konsol. Nah, kita cek dulu pakai perintah ifconfig. Oke, dia beneran sudah dapat 12. Berarti sekarang si 1.2-nya udah kelar nih, udah beres. Kemudian sekarang mikrotiknya. Nah, si Ether 2 mikrotiknya kan harus kita kasih alamat IP juga. Karena dia kan belum punya alamat IP tuh di Ether 2-nya. Jadi kita kasih alamat IP. 2168.1.1/24. Itu ditaruh di Ether 2. Oke, bentuknya seperti ini. Klik OK. Nah, ini sudah punya dia. Jadi 11/24 di Ether 2. Sekarang harusnya si Ubuntu Docker Guest ini dia sudah bisa ngeping routernya ya. Harusnya. 11. Oke, masuk. Tapi, nah ada tapinya. Kayaknya dia belum bisa connect ke internet nih. Coba ping google.com. Belum bisa. Ping 8888. Nah, belum bisa juga. Kenapa? Karena jadi gini, si router ini, si Mikrotik ini dia kita harus konfigurasi dulu nih. Dia nggak langsung melewatkan traffic ke internet begitu saja gitu. Jadi kita harus mengkonfigurasikan dulu biar si node yang ada di bawah Ether 2 itu bisa masuk ke internet. Gitu. Nah, sebagai catatan yang namanya router itu normally ya biasanya itu setiap setiap interface card, jadi Ether 1, Ether 2, Ether 3 dan seterusnya, itu harusnya mereka punya alamat IP masing-masing.
seharusnya gitu. Tapi nanti ada kasus-kasus khusus yang kita bisa gabungkan beberapa ether itu. Nantilah ada video khusus yang bahas itu. Oke. Jadi seharusnya di video ini kita beranggapan bahwa setiap ether, setiap interface itu harus punya alamat IP sendiri-sendiri. Oke, itu ya. Itu dulu deh. Nah, oke, nah kemudian kenapa kok ini belum bisa ke internet gitu ya? Karena memang ya dia bisa ke sini tapi dia nggak bisa keluar. Gitu ya. Karena memang belum dilewatkan sama si router ini tadi. Sebetulnya gini, kalau kalau teknis detailnya alamat IP itu kan ada alamat IP lokal sama ada alamat IP publik nih. Dimana alamat IP publik itu sudah pasti dikenali di internet, gitu ya. Pokoknya connect ke internet pakai alamat IP publik ya wis connect ke internet gitu. Tapi nggak semua orang punya gitu ya alamat IP publik gitu ya. Sedangkan alamat IP yang bebas digunakan gitu, itu alamat IP lokal kayak 192.168 gitu. Ini jumlahnya mungkin ada banyak node-node yang pakai alamat IP ini. Saya cek video running kan. Oke. Jadi di dunia ini mungkin ada banyak sekali node-node yang pakai alamat IP ini. Makanya dia paketnya nggak jelas gitu lah. Bisa pergi nggak bisa pulang, gitu. Bisa pulang nggak bisa pergi gitu ya. Kayak gitulah. Makanya kita perlu mentransformasikan alamat IP, transformasi apa ya jenenge, mentranslate, translate iki apa sih? Menerjemahkan alamat IP ini ke alamat IP yang bisa diterima gitu ya, di internet. Nah, di sini kita beranggapan bahwa alamat IP yang bisa di internet itu adalah alamat IP yang didapatkan dari Ether 1 tadi, karena kan internetnya tadi kan dapat dari Ether 1 gitu ya. Jadi harusnya alamat IP yang dikenali gitu, yang bisa masuk ke internet itu adalah Ether 1 gitu. Walaupun sebetulnya juga nggak langsung Ether 1 itu sih, gitu. Panjang lah ceritanya. Nanti dengan mengikuti set video saya cepat atau lambat, ya harusnya cepat sih. Anda nanti akan ngerti lah gitu, konsep-konsepnya. Oke, jadi kita beranggapan sampai di set video ini, kita beranggapan bahwa IP yang dikenali di internet itu Ether 1 gitu dulu deh. Sedangkan alamat IP yang lain itu nggak dikenali di internet, belum dikenali di internet. Nah, makanya kita perlu mentranslate gitu ya, mentransformasikan, menerjemahkan alamat IP tadi ke, jadi si 192.168.10/24 network 10 ini itu kita terjemahkan ke 316. Jadi seolah-olah dia itu browsingnya dari 316 padahal ora gitu. Padahal harusnya dia dari satu titik bla bla bla. Nah, caranya itu kita memanfaatkan fiturnya firewall, jadi IP firewall. Kemudian di sini ada tab NAT, Network Address Translation. Nah, di sini kita tambahkan chain-nya SRC NAT. Kemudian out interface-nya itu Ether 1, karena kan tadi yang connect ke internet Ether 1 nih. Berarti out interface itu maksudnya interface yang dia bisa connect keluar ke WAN gitu ya. Nggak harus ke internet juga sih, ke WAN lah. Kemudian action-nya itu diganti masquerade. Nah, kayak gini. Jadi action masquerade, kemudian ini chain-nya SRC NAT, out interface-nya itu Ether 1. Klik OK. Yes, bentuknya kayak gini. Nanti akan muncul satu value lagi. Nah, ini kayak gini. Namanya masquerade. Chain-nya SRC. Nah, kalau sudah seperti ini, seharusnya dia sudah bisa connect ke dunia luar. Nah, ini kan dia sudah bisa connect ke 8888 via IP, tapi belum via domain kayaknya ya. Coba deh google.com. Loh, kan belum bisa. Kenapa? Karena ini kita belum mengaktifkan yang tadi saya bilang. Jadi di Mikrotik itu ada namanya DNS, entah DNS mirroring tahu apa gitu. Pokoknya dia bisa jadi kayak seolah-olah dia itu DNS server yang melayani DNS request gitu ya. Tapi bukan DNS server beneran. Sekali lagi ya, saya garis bawahi, ini bukan DNS server beneran. Nah, caranya biar dia bisa jadi DNS, kita klik IP, kemudian klik DNS. Nah, ini ada allow remote request. Wis iki centangan, wis. Wis gitu aja. Oke. Nah, jadi sekarang si Mikrotik kalau itu tadi udah dicentang gitu, dia sudah bisa menjadi DNS juga gitu. Seolah-olah menjadi DNS. Jadi saya sudah bisa ping Google. Ping Google, bikinin ide, oke, ping quiz.id dan seterusnya. Wah, ada banyak sekali. Nah, itu caranya. Jadi seperti itu cara yang kita gunakan. Sekarang si komputer ini sudah bisa connect ke internet. Nah, penggunaan DNS server tadi, penggunaan DNS server itu juga nggak harus ya. Jadi
nggak harus terus komputer yang connect ke mikrotik dia harus pakai mikrotik sebagai DNS-nya, nggak juga. Ini opsional saja gitu. Jadi biar apa ya, satu mungkin untuk mengurangi beban DNS servernya itu kan dilewatin ke mikrotik gitu, karena kayaknya sih dia kayak ada DNS case-case gitu deh gitu. Kemudian kita bisa bikin apa ya, private domain di dalam mikrotik dan seterusnya, jadi opsional. Nah misalkan komputer ini nggak mau pakai mikrotik sebagai DNS-nya, itu juga boleh, nggak masalah gitu ya. Jadi di komputernya tinggal set aja. Kalau di Windows kan Anda tinggal klik di sini gitu ya, tinggal klik di adapter ini. Nah ini kan kita juga bisa ngeset DNS secara manual gitu ya di sini gitu ya. Nah begitu juga di Ubuntu ini gitu. Jadi di Ubuntu server ini juga kita sebetulnya bisa aja sih gitu ya, nggak pakai DNS-nya mikrotik gitu ya. Misalkan kita mau pakai DNS-nya lain ya iso gitu, tapi segini aja lah gitu ya. Oke, ini basic setup untuk GNS3 itu, jadi bentuknya seperti ini. Itu basic setupnya kayak gini. Jika kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Kalau misalkan ini membantu ya silahkan di share ke teman-temannya yang lain lah. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya.